Dorongan duet Prabowo Gibran terus menggema, padahal Mahkamah Konstitusi belum memutuskan soal batas usia capres-cawapres. Mengapa dorongan untuk Gibran semakin sporadis? Apakah Gibran akan tergoda dengan tawaran tersebut? Dan bagaimana sikap PD Perjuangan terhadap kadernya yang dirayu poros lain? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Kapitra Ampera, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, dan juga analis politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Kapitra, Bang Noel, Bang Ray. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Bang Kapitra, mulai dari Anda, Sekjen Anda tadi menyinggung soal keotoriteran era Orde Baru. Kenapa sampai menyinggung begitu? Apakah PD Perjuangan mencium tondo-tondo MK ini akan mengabulkan uji materi? Ya, pertama ada 3 hal saya mau sampaikan ya. Pertama, diksi imajinatif ini selalu dibangun di framing ya, menguap sebagai suatu benturan-benturan politik yang mana kita tidak tahu apakah itu bagian dari teori bakar rumah atau itu sengaja diciptakan supaya ada keresahan di dalam kader. Tetapi saya ingin yakinkan bahwa kader bahagia sekali bahwa karena apa? Karena PDIP memiliki kader-kader yang kualitasnya excellent, mungkin nilainya A+ kalau di mata kuliah ya. Sehingga bagi PDI situasi seperti ini adalah sesuatu yang membuktikan bahwa PDIP memiliki kualitas yang lebih unggul dari partai yang lain. Yang kedua, saya mengamati bahwa demokrasi yang terjadi di Republik ini dan kalau kita komparatifkan dengan Amerika, Partai Republik tidak pernah merebut ya atau istilah lain mencawe-cawe kader Partai Demokrat, apalagi untuk dijadikan capres atau cawapresnya. Ya, kita jangan lupa bahwa dalam politik itu ada etika, ada kader partai lain harus punya cara etika politik yang benar kalau ingin mengakuisisinya untuk menjadi pasangan capres atau wapres partai lain. Karena bagaimanapun PDI telah mendeklarasikan siapa yang menjadi capres dari PDIP, dan yang diperebutkan sekarang adalah para kader PDIP. Tapi ada etika politik lah yang harus juga dijaga bersama. Jangan lost control to politik ya, sehingga semua cara halal untuk menaikkan elektabilitas atau jadi Bang Kapitra, kalau Prabowo sampai meminang Gibran itu berarti Prabowo tidak beretika, begitukah? Saya tidak menyebut orang, tapi dalam politik itu kita punya etika bahwa yang diperebutkan itu kan kader partai politik ya, kader partai politik, katakanlah kader partai PDIP. Dan untuk mengakuisisinya atau memperebutkannya tentu harus ada etika. Bagi kami sih dari PDIP gembira saja melihat suasana seperti ini, bahwa kami bisa membaca apa yang kegundahan apa yang lagi dirasakan oleh kompetitor kami dalam politik capres, politik presiden dan kompetitor pemilihan presiden dan sebagainya. Baik, kalau hanya sebatas baru digoda, mungkin PDIP masih bisa gembira nih Bang Kapitra. Tapi kalau sampai Gibrannya tergoda, apakah PDIP masih bisa gembira? Anda jangan mengeneralisasi sebuah imajinasi ya, karena PDIP itu punya kader yang sangat loyal dan solid, karena PDIP itu adalah partai ideologis, dan kader mereka bukanlah kader-kader yang oportunis dan pragmatis. Mereka tunduk pada ideologi partai dan rule of game-nya partai. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan sebenarnya bagi PDIP, karena kader-kadernya itu sudah punya kualitas yang berbeda dari partai-partai lain. Jadi kami easy going saja. Oke, easy going. Saya tidak mengeneralisir sebetulnya Bang Kapitra, sedang bertanya saja. Sekarang ke Bang Noel. Bang Noel, kalau kata Bang Kapitra tadi easy going saja, PDIP menanggapi wacana Prabowo Gibran. Tapi kalau ada upaya-upaya untuk mengambil, memperebutkan kader lain itu tidak beretika. Tanggapannya, Bang Noel?
sebetulnya siapa yang mengambil kader lain gitu, nggak ada yang diperebutkan. Suara-suara Prabowo Gibran itu kan suara lahir dari para relawan, kemudian gerakan kaum muda. Seharusnya dengan fenomena Gibran ini partai harus bangga. Artinya apa? Ini semangat cita-cita reformasi dulu kita gaungkan soal potong satu generasi, kemudian bicara tentang generasi muda. PDIP bagian partai yang punya komitmen terhadap gerakan itu. Seharusnya tidak ada kekhawatiran terhadap fenomena Prabowo Gibran ini. Karena biar gimana pun, Gibran adalah kader yang lahir dari proses perubahan atau proses yang disampaikan tadi abang saya, Bang Kapitra, proses ideologisasi. Biarkan aja, toh gini, jangan coba membangkitkan ketakutan-ketakutan. Orde Baru, kebangkitan Orde Baru, kebangkitan otoriantisme, kemudian dan sebagainya. Karena mekanisme nanti tetap ada mekanismenya melalui mekanisme pemilu. Semua siapapun para kandidat tetap pilihannya melalui mekanisme pemilu. Jadi apa yang harus ditakutkan? Saya malah jadi cara berpikir tadi Pak Asto Sekjen PDIP, malah cara berpikirnya sangat status quo, tidak berpikir sangat ideologis. Seharusnya dibiarkan aja, toh semua kan mekanismenya lewat pemilihan. Jadi apa yang harus dikhawatirkan? Yang harus dikhawatirkan itu ketika anak presiden didorong menjadi wapres tidak melalui mekanisme pemilu. Nah itu yang kita khawatirkan. Gitu. Selama mekanismenya mekanisme pemilu, silakan. Toh yang menentukan kan rakyat juga, yang memilih rakyat. Karena saya khawatir dengan fenomena keputusan MK nanti Senin yang akan diumumkan, saya melihat ada kegelisahan di PDIP, seakan-akan itu Gibran. Kalau seandainya nggak Gibran gimana? Malunya minta ampun nggak tuh? Gitu. Nah kalau pun Gibran kenapa harus ada masalah? Tapi boleh saya tahu Bang Noel, sikap dari Prabowo Mania 08 terhadap wacana duet Prabowo Gibran ini bagaimana? Apakah memang sudah sepakat juga Prabowo Mania terhadap Gibran sebagai bacawa pres Prabowo? Kami secara substansi suka. Secara substansi kenapa? Gibran kalau itu terjadi berarti Gibran satu-satunya anak muda yang mampu mengisi ruang kosong kepemimpinan eksekutif tertinggi di Republik ini. Gitu loh. Artinya semangat kaum muda itu bisa terwakili di Mas Gibran. Jadi ya kita kan bicara tentang semangat kaum muda. Ini bukan soal Gibran atau tidak Gibran, tapi ada semangat kaum muda yang berani tampil, gitu loh. Jadi biarkan saja sih, kenapa sih harus khawatir dengan Mas Gibran? Toh Mas Gibran juga ujung-ujungnya juga yang milih, entah PDIP, entah saya, kan rakyat yang nentuin pilihannya. Kalau nggak ada yang suka Mas Gibran tidak dipilih, kalau suka dipilih, kan nggak terlalu susah, kan tidak ada yang dipaksakan nanti. Semua transparan, semua terbuka. Gitu. Jadi sikap kita jelas sekali mendukung wacana semangat kaum muda. Gitu. Jadi siapapun nantilah, jangan sampai nanti malah membatasi apa yang menjadi mimpi kita bersama. Kita tidak mau lagi di 2024 nanti ada yang namanya diskriminatif terkait umur. Karena dengan fenomena atau wacana Prabowo Gibran ini adalah semangat kaum muda. Jangan kita batasi, biarkan aja sih, gitu loh. Jangan alergi, jangan ketakutan, Bang Noel sudah kami tangkap. Jangan paranoid. Oke, substansinya adalah semangat kaum muda ya. Saya ingin tanya ke Bang Rey. Bang Rey, Gibran mencuat sebagai bacawa pres kuat Prabowo itu lebih karena merepresentasikan anak muda atau harus diakui faktor Presiden Jokowi? Ya Jokowi. Kalau anak muda kan Noel juga bisa tuh mestinya. Anak muda, ya Noel juga mestinya mendaftarkan diri sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo lah. Kan dia anak muda juga. Hebat lagi kan. Pernah dukung Presiden Jokowi menang gitu kan. Dan sebagai aktivis 98 lagi gitu. Kenapa Noel ragu-ragu untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo? Jangan pemilu demi pemilu jadi tukang sukses dong, ya kan? Mestinya naik tingkat lah sekali-kali jadi calonnya gitu. Itu satu. Nah, kenapa Noel nggak berani? Karena dia bukan anak presiden. Dia bukan siapa-siapa di tengah yang kayak begini ini gitu.
Nah, mengapa Gibran mau? Ya Gibran karena anak presiden. Kalau Gibrannya nggak bukan siapa-siapa kayak Noel juga. Paling jauh ya tukang sukses gitu. Tukang suksesin jadi orang jadi presiden gitu. Tapi Seperti bagaimana Noel sih sekarang ini sebenarnya kan. peluang Gibran Kemarin menjadi tukang bacawa pres sukses. Prabowo, Bang Rey? Kemarin juga tukang sukses gitu loh. Jadi betul-betul apa yang diinginkan dari Gibran itu ya wajah Jokowinya. Nggak lebih dari itu. Gibran kalau disurvei kok belum tinggi-tinggi amat kan masih lebih tinggi. Ada nama Erick Thohir, ada nama Sandiaga Uno, ada nama Ridwan Kamil, ada nama AHY, ya kan, ada nama Khofifah. Kan itu yang paling tinggi elektabilitasnya di tingkat wakil presiden. Baik. Lalu mengapa itu bisa Gibran jadi pilihannya? Ada yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki elektabilitas tinggi ini. Apa itu? Yaitu wajah presiden itu gitu loh. Wacana wajah duet presiden Prabowo juga yang Gibran mau itu kan didukung semakin menurut kencang saya. jelang putusan MK, Bang Rey. Bagaimana sebenarnya peluang Gibran Kenapa? bersanding dengan Prabowo? Kenapa? Sorry. Wacana duet Prabowo Gibran itu makin kencang jelang putusan MK Senin pekan depan. Tapi sebetulnya bagaimana sih peluang Gibran bersanding dengan Prabowo? Ya tinggi lah. Kalau nggak tinggi kan nggak sampai sebegini yang kita ributnya ini kan. Tinggi gitu. Karena Pak Prabowo-nya ingin kelihatan, partai-partai yang mendukung Pak Prabowo juga nggak terlalu keberatan. Dan Gibrannya sendiri belum pernah menyatakan menolak sampai saat ini. Jadi tetap terbuka kans bagi dirinya sendiri untuk menyatakan menerima pinangan itu. Kan Gibran nggak pernah mengatakan menolak dan nggak pernah ada sinyal yang kuat yang memperlihatkan beliau itu mau menolak tawaran itu gitu. Yang ada ya itu tadi kan terus ya berputar-putar di soal Gibran mau jadi wakil presiden macam-macam dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kembali ke pertanyaan awalnya yang tadi ditanyakan ke Pak Kapitra gitu ya. Ini mestinya bukan lagi PDI Perjuangan yang diminta supaya negor Gibran gitu loh. Gibrannya dong. Kalau Gibran mau jadi calon wakil presiden, dia lebih gentle sedikit. Gitu loh kira-kira apa? Mengatakan mundur dari PDI Perjuangan. Tadi Bang Rey, Bang Kapitra dan Bang Noel, FX Rudi itu sudah bilang jika Gibran jadi bacawa pres Prabowo maka otomatis keluar dari PDI Perjuangan. Apakah otomatis juga terjadi perang antara Jokowi, Prabowo dengan PDIP? Boleh dijawab nanti Bapak-bapak, kita akan ulas lagi usai jeda. Didukung oleh Top Coffee susu gula aren Tubruk. Pengen lagi. Liatin, aku bilang mau Mbak Puano, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya, jangan dan niruin. Lah kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Hasso, toh, kan di KPU aturannya udah lain ya? Oke, baik. Tadi Bu Mega ya mengatakan pakai kader sendiri dong gitu ya. Selain Bu Mega, tadi FX Rudi, Bang Kapitra juga mengatakan jika Gibran jadi bacawa pres Prabowo itu maka otomatis keluar dari PDIP. Apakah otomatis juga terjadi perang terbuka antara Presiden Jokowi, Prabowo dengan PDIP? Ke siapa nih pertanyaannya? Bang Kapitra, silakan. Iya. Saya lihat tidak ada konflik ke arah situ ya. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi itu tentu punya landasan ya, landasan untuk ambil satu keputusan. Kita ini salah kiprah mengatakan judicial review, harusnya constitutional review. Jadi ada tidak undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu terhadap batang tubuhnya ya. Dan saya tidak melihat bahwa ada celah untuk putusan Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan permohonan itu, karena itu bukan yuridiksinya Mahkamah Konstitusi, itu yuridiksinya parlemen dan DPR dan pemerintah ya, membuat undang-undang, making law ya. Kedua, konflik gitu ya, tidak mungkin itu kan terjadi gitu ya.
bahwa Presiden Jokowi, PDIP, Gibran akan berhadapan, tidak. Bahwa itu adalah aset ya, aset PDIP ya. PDIP, Pak Jokowi, Mas Gibran, semua kita ini adalah aset partai ya. Sehingga apa yang dicoba digiring opini akan terjadi benturan-benturan, kami ini solid ya, kami solid dan loyal ya dengan rule of game-nya partai ya. Sehingga apa yang orang akan katakan hal-hal seperti itu insya Allah di PDIP tidak akan terjadi ya. Tidak ada yang lari dari partai karena sebuah iming-iming. Saya yakin itu karena saya juga sudah lihat bahwa sudah ada himbauan dari Mas Gibran ya, dukung Ganjar Pranowo dan sebagainya. Artinya apa? Itu sudah bentuk konkret ya. Dan saya juga lihat kemarin di media sosial ya, bahwa semua itu ada pada ketua umum siapa yang menjadi cawapres dan sebagainya. Kalau ada kader yang mau dilamar gitu ya, diminati oleh partai lain, tentu tidak bisa langsung kepada kadernya selagi dia masih berada menjadi anggota PDIP. Tetapi kalau sudah keluar dari PDIP, tentu itu dia punya independensi, punya kebebasan sendiri untuk menentukan pilihan-pilihan. Bagi PDIP, saya ingin katakan sekali lagi, ini jalan mendatar, bukan. Oke, seperti ada masalah komunikasi dengan Bang Kapitra. Bang Noel, pindah ke Anda. Tadi Anda juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Mega. Jadi parpol lain sebaiknya jangan mendompleng kader PDIP, pakai kader sendiri. Jadi kenapa harus Gibran di saat sudah ada nama-nama lain yang disodorkan dari internal Koalisi Indonesia Maju? Begini Mbak Silvi, bahwa Mas Gibran itu yang minta itu bukan Pak Prabowo, yang minta itu adalah relawan-relawan Mas Gibran. Ada yang namanya Kami Gibran, atas ada apa, kan itu wacana. Masa kita alergi dengan wacana sih, gitu loh. Nah secara betul kalau kita bicara tentang etik dan moral betul, tapi etik itu juga harus dilihat dari sudut pandang yang lebih objektif, bahwa dorongan-dorongan yang hari ini bergulir di publik itu bukan keinginan Pak Prabowo ansih, tapi itu adalah keinginan publik yang juga didengar oleh Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo berkali-kali punya semangat yang luar biasa bahwa Pak Prabowo itu punya komitmen bagaimana 2024 nanti kepemimpinan kaum muda harus dijalankan dengan cara yang baik, dan itu terimplementasi ketika terwacana disampaikan oleh Pak Prabowo ketika peresmian rumah pemenangan relawan Prabowo di Menteng. Dia sampaikan tuh secara gamblang bahwa tugasnya adalah tugas sejarah saya akan membuka jembatan emas untuk kepemimpinan kaum muda. Dan itu selaras dengan sikap kita dulu di 98, bagaimana kaum muda memimpin. Nah hari ini kemudian ada Pak Prabowo yang mampu melaksanakan cita-cita kita, kenapa salah? Kemudian bisa ada Mas Gibran, kenapa harus alergi dengan nama Mas Gibran ketika itu sebagai wacana? Gitu. Oke. Ini kan jadi itu adalah aspirasi wacana, dari relawan, bukan orkestrasi ya Bang Noel? Ya ini bukan orkestrasi. Kalaupun hari ini banyak yang mewacanakan, misalnya ada di Koalisi Indonesia Maju, misalnya dari PBB, Sekjen Partai Bulan Bintang mewacanakan Prabowo Gibran, kan wacana, nggak apa-apa kan. Kemudian ada kawan-kawan dari relawan Gibran bicara tentang Prabowo Gibran, salah atau tidak? Kemudian ada juga dari Partai Gerindra bicara tentang Pak Prabowo Gibran, salah atau tidak? Gitu loh. Kan tidak ada yang bisa disalahkan. Kan kita punya komitmen tentang demokrasi. Semua itu ujung-ujungnya adalah lewat pemilihan, bukan lewat penunjukan langsung. PL tidak ada. Oke. Tapi pemilihan coba kita tanyakan ke Bang Kapitra ya, langsung. salah atau tidak kalau ada wacana dari dalam Koalisi Indonesia Maju atau relawan Gibran untuk menduetkan Prabowo Gibran, salah atau tidak Bang Noel, Bang Kapitra? Iya, wacana is wacana ya, semua orang boleh mewacanakan apa saja. Tetapi ketika merealisasikan sesuatu, ketika dia mempengaruhi dengan suatu depresi, ya tekanan politik, itu baru jadi masalah. Tetapi harusnya kan begini,
mewacanakan suatu wilayah zone independence gitu ya, personal independence seharusnya. Jangan merencanakan sesuatu yang kontradiktif. Ada lemari di rumah kita lalu diwacanakan untuk dilalang di luaran. Ini kan secara etika dan moral ini kurang elok ya. Bagaimanapun kita harus punya etika. Kalau ingin mengambil anak orang, tentu harus bicara dengan yang pemiliknya gitu ya. Oke. Minimal berkomunikasi dengan partainya, meskipun itu bentuk wacana ya. Karena saya paham wacana itu bukan suatu realitas gitu ya. Tapi ketika wacana itu menjadi opini besar gitu, sehingga terjadi political depression gitu ya, dan itu bisa mempengaruhi negatif opini kepada orang lain atau partai politik. Ini sebenarnya harus kita jaga. Ya. Tampaknya kan bukan hanya sekedar wacana. Ini Bang Kapitra, Bang Noel, kalau kita lihat sudah ada gerakan. Rekrutmen politik itu melalui partai politik, tidak bisa melalui relawan, tidak bisa melalui di luar partai politik. Rekrutmen kepemimpinan nasional, presiden dan wakil presiden itu harus melalui partai politik, sehingga semua mekanismenya, etika dan rule-nya itu ada dalam komunikasi politik. Apakah itu bentuk koalisi partai politik atau kemandirian partai politik yang mampu mengusungnya. Ini harus juga dipikirkan. Tetapi bagi saya pribadi, wacana is wacana lah, isi going saja gitu ya. Oke. Saya tidak Tapi begitu wacana is kalau wacana, tapi urusannya. sudah ada gerakan ini. Misalnya Bang Noel, kita lihat serempak relawan, kemudian dari Gerindra, DPC Gerindra di tingkat daerah juga sudah mendeklarasikan, sudah ada yang cetak kaos juga Prabowo dengan Gibran, dan itu kita tahu timelinenya jelang putusan MK. Itu hanya aspirasi wacana biasa atau jujur ada yang mengorkestrasi? Ya, kalau kemudian saya melihat orkestrasi, Bang Noel dulu, silakan Bang Noel. kita juga namanya juga berdemokrasi. Orkestrasi itu kan bagian strategi yang hal yang biasa gitu. Makanya saya kaget juga ketika ada orkestrasi soal dulu Ganjar dengan Mahfud, kita senang. Kemudian kenapa harus alibi ketika ada wacana atau orkestrasi Prabowo Gibran? Tak ada yang salah gitu, selama semua mekanismenya lewat mekanisme demokrasi gitu kan ya. Kita nggak pernah menolak hal itu. Kemudian dulu wacana Ganjar dengan Sandiaga Uno, senang kok kita gitu. Jadi kita nggak pernah menutup apapun lah. Tadi apa yang disampaikan Bang Kapitra kan itu bicara tentang prosedural demokrasi. Ya nggak apa-apa, memang persoal kaderisasi itu lewat partai. Tapi harus diingat juga, namanya kedaulatan rakyat itu ditentukan oleh suara rakyat itu sendiri. Itu etik moral tertinggi adalah di suara rakyat itu sendiri. Baik, gitu. oke. Jangan suara elit. Oke. Nah, kalau kita Lagi-lagi mau semua lihat, ini kan tergantung apalagi nanti berkali-kali putusan Presiden MK di hari menyampaikan Senin dengan ya. suara rakyat. Bu Oke, Mega Bang juga Noel, selalu lagi-lagi menyampaikan semuanya dengan tergantung suara putusan rakyat. MK di hari Gitu. Senin. Bang Rey, saya ingin tanya, jika ya nanti dikabulkan oleh MK, menurut Anda apakah Gibran akan tetap tunduk pada Ketua Umum PDIP atau tergoda dengan tawaran Prabowo ataupun Ya, kita relawan nggak bisa- yang mendorong? Kita nggak bisa duga lah. Cuman kalau kita lihat indikasi-indikasinya sih Gibran akan terima. Makanya saya mengatakan tadi, beban ini jangan diberikan kepada PDI Perjuangan. Kan mereka bukan sesuatu yang menjadi objek dari tujuan putusan ini kan. Gibrannya sendiri kan. Nah oleh karena itu pertanyaannya, Gibran, Anda mau nggak jadi calon wakil presiden atau tidak? Kalau mau ya jelas ditegaskan dan mundurlah dari partai gitu loh. Jadi berjiwalah anak muda, kesatria. Saya mau jadi calon wakil presiden, karena itu saya mundur sehingga nggak repot semua orang. PDI repot harus jelasin begini, begono. Seolah-olah PDI yang salah nggak membolehkan kadernya untuk dilamar orang gitu loh. Kenapa bukan Gibran sendiri yang berinisiasi? Saya mundur dari PDI Perjuangan karena saya mau jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Itu anak muda, Noel. Gitu loh. Bukan seperti sekarang, itu kan yang dipakai Gibran ini model orang tua. Kalau kebetulan enggak jadi nih putusan MK, saya masih di PDI Perjuangan. Kalau kemudian nggak cocok juga, saya masih tetap di PDI Perjuangan. Anak muda nggak begitu, berani mengambil resiko.
Sekali dia mau mengatakan mau jadi calon wakil presiden, saya mundur dari PDI Perjuangan. Dari sekarang, supaya nggak jadi beban semua orang gitu loh. Iya. Ini kan bebannya ini, bebannya Siapa? PDI, bebannya macam-macam dan seterusnya, termasuk Baik. beban orang tuanya. Kalau itu Kan anak kira-kira mudanya gitu. dari Simalungun. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau benar pintu masuk ya mengabulkan permohonan MK ini dari klausul ya pernah menjabat sebagai ya pejabat kepala daerah di tingkat kabupaten kota dan provinsi, itu artinya Prabowo nggak boleh jadi calon presiden, Caimin nggak boleh jadi calon wakil presiden. Kenapa? Karena Prabowo nggak pernah jadi kepala daerah, Caimin nggak boleh pernah jadi kepala daerah. Jadi kalau kemudian frasa ini diterima oleh MK, ya Prabowo boleh sebagai calon presiden. Ya. Gitu loh kira-kira itu. Kalau frasa ini dipakai, karena katanya ada frasa itu yang mengakibatkan karena usia pemimpin kepala daerah itu minimal 35 tahun, maka presiden juga harus kita pakai 35 tahun. Tapi kalau frasa itu dimasukkan sebagai syarat di dalam pencalonan, artinya Prabowo nggak boleh jadi calon presiden, Caimin nggak boleh jadi calon wakil presiden. Yang boleh jadi calon presiden Kita ini tinggal tunggu saja Anies nanti Baswedan putusan maupun hari Senin Ganjar bagaimana Pranowo. ya. Gitu lah kira-kira. Nanti baru kita perdebatkan lagi Bang Rey, Bang Kapitra, dan Bang Noel. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita tunggu dulu putusan MK di hari Senin. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News hari ini.